Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di perkuliahan teknik kompilasi. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah teknik kompilasi. Adapun judul pembahasan kita hari ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang sintaksis analyzer atau parser. Di minggu sebelumnya kita sudah selesai mempelajari tentang lexical analyzer atau scanner. Jadi, pertemuan hari ini adalah merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan kita minggu sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang parser, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya pohon parse atau parse tree. Parse tree ini punya sebutan lain, ada pohon sintaks atau pohon penurunan atau pohon penguraian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin bisa kalian dapati penyebutan seperti syntax tree, derivation tree, atau parse tree. Jadi jangan bingung ketika nanti selama pembelajaran kita menggunakan istilah parse tree, tapi ketika ujian itu diminta semisal kalian untuk menggambarkan derivation tree. Kedua hal ini adalah merupakan hal yang sama, hanya beda di penyebutannya saja. Syntax tree ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string. Nanti akan kita pelajari tentang si string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Sebentar, coba kita pindahkan slide dulu. Di sini ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Ada dua istilah yang perlu kalian ketahui karena kedepannya akan kita terus gunakan istilah ini. Yaitu yang pertama itu adalah terminal dan yang kedua itu adalah variabel. Ada variabel dan juga ada terminal. Jadi yang disebut dengan variabel itu adalah huruf besar, biasanya dinotasikan dengan huruf besar. Kemudian biasanya adalah string yang dicetak miring. Sementara untuk terminal itu adalah huruf kecil, jadi biasanya dinotasikan dengan huruf kecil. Atau operator bisa berupa operator aritmatika seperti plus, min, kali, bagi, dan yang selanjutnya ada tanda baca seperti buka tutup kurung atau semikolon, titik koma. Dan yang terakhir itu karakter dari terminal itu dia berupa string tebal. Biasanya seperti if, then. Jadi kalau kalian nanti ketemu string yang dicetak tebal tulisannya if, then berupa keyword if, then, else, maka dia termasuk ke dalam kategori terminal. Nah, tujuan dari dilakukannya si derivation tree atau syntax tree ini adalah bagaimana untuk menguraikan sebuah variabel si huruf besar ini menjadi terminal sampai dengan tidak tersisa variabel. Jadi semuanya itu akan diurai menjadi sebuah terminal. Itu adalah tujuan dilakukannya derivation tree atau syntax tree. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang diuraikan oleh si parser ini? Yang diuraikan oleh si parser ini adalah sintaks. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang diuraikan oleh si parse tree ini? Jadi yang diuraikan oleh si parse tree ini adalah konteks free grammar. Konteks free grammar ini adalah bentuk notasi dari sintaks suatu bahasa. Nah, si konteks free grammar ini mempunyai ciri-ciri atau mempunyai karakter yang perlu kalian perhatikan. Itu adalah bahwa sisi kirinya hanya terdiri dari satu variabel. Sekarang kita lihat contoh di bawah. Jadi yang dimaksud sisi kiri itu adalah sebelah kiri anak panah.
Jadi hanya terdiri dari satu variabel atau satu huruf besar. Kalau kalian perhatikan ini, tidak ada lebih dari satu huruf besar di sebelah kiri panah. Kemudian, ciri-ciri konteks free grammar yang kedua adalah sisi kanannya terdiri dari setidaknya satu simbol terminal. Jadi seenggak-enggaknya satu huruf kecil atau seenggak-enggaknya satu operator, satu tanda baca, atau satu string yang dicetak tebal. Kalau kalian lihat di sini, di grammar yang pertama itu ada satu huruf E kecil, grammar yang kedua itu ada dua huruf kecil, yaitu ada C dan ada E kecil. Jadi minimal itu adalah satu atau sekurang-kurangnya satu huruf kecil. Jadi itu adalah string atau grammar yang dikatakan sebagai grammar yang konteks free grammar. Oke, kita ke next slide. Jadi ada yang disebut dengan derivation atau penguraian atau penurunan. Sebuah konteks free grammar dikatakan diterima apabila dapat dibentuk proses derivasi. Jadi nanti bentuk soalnya kalau semisal ini keluar di latihan atau keluar di ujian kalian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, biasanya bentuk soalnya adalah kalian diberikan sekumpulan grammar, kemudian pertanyaannya apakah dari grammar ini untayan A, B, C, D ini dapat diterima atau tidak. Jadi bentuk soalnya biasanya untuk parse tree adalah seperti itu. Jadi sebuah CFG nih, konteks free grammar CFG ini dapat dikatakan diterima apabila dapat dilakukan proses derivasi. Ini contoh yang kita akan gunakan contoh yang lebih mudah bagi kalian untuk dimengerti. Jadi kita lanjut ke bawah aja. Oke, jadi untuk proses penurunan atau parsing itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah penurunan terkiri dan yang kedua itu adalah penurunan terkanan. Sesuai dengan namanya, kalau untuk leftmost derivation, dia itu memulai proses penurunan itu mulai dari variabel paling kiri. Setelah variabel paling kiri itu sudah selesai, sudah jadi diturunkan menjadi sebuah bentuk terminal, maka dia akan geser lagi ke kiri. Mana nih variabel paling kiri selanjutnya, sampai dengan tidak tersisanya lagi variabel dan sudah diuraikan semuanya menjadi bentuk terminal. Sementara penurunan terkanan itu dia dimulai dari simbol variabel terkanan. Kalau kalian baca ini mungkin kalian sedikit kebingungan ya. Ini datangnya dari mana? Nanti kita akan coba menguraikan. Kita lihat dari gambar parse tree-nya. Coba kita ke next slide dulu. Sekarang kita coba dengan penurunan terkiri terlebih dahulu. Jadi kita punya soal seperti ini. Ini adalah soalnya. Sorry, ketutup. Jadi ini adalah soalnya. Jadi kita diberikan dua buah grammar, dua buah string. Ada string S dan A. Di mana S itu dia memiliki dua aturan produksi. Yang pertama itu adalah A kecil A besar S, dan aturan produksi yang kedua adalah A kecil atau terminal A. Sementara string yang kedua yaitu A, dia juga memiliki dua aturan produksi juga, yaitu S besar B kecil A, dan aturan produksi yang kedua adalah B kecil dan A kecil. Kemudian yang selanjutnya ditanya adalah apakah dengan grammar ini itu bisa diterima untuk membentuk uraian ini. Jadi kita akan diminta untuk membuktikan apakah untaian AA BBA ini bisa didapatkan dari si grammar ini. Sekarang kita mulai menggambar parse tree-nya. Kita mulai dengan star symbol. Star symbol ini biasanya diambil dari variabel di statement pertama atau grammar pertama. Di sini grammar pertama kita adalah S. Jadi yang kita gunakan sebagai root atau awalnya di sini star simbolnya itu adalah si variabel S.
Kemudian kita akan mencoba melakukan proses derivasi. Kita melakukan proses derivasi, jadi kita lihat nih, rujukan kita melakukan proses derivasi itu adalah dari sini. Dan tujuannya adalah untuk membentuk untai ini. Jadi kita lihat soalnya. Di situ disebutkan bahwa aturan produksinya itu adalah A besar S, dan A kecil. Kesulitan daripada melakukan penggambaran parse tree itu adalah kalian mencoba semua aturan produksinya sampai dengan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi bisa jadi kalian sudah sampai di tahap ini, tapi kemudian ternyata ada salah step. Oh, ternyata yang seharusnya digunakan itu bukan aturan produksi yang pertama, tapi ternyata aturan produksi yang kedua. Sebenarnya PR-nya adalah ketika semakin banyaknya aturan produksi dari sebuah grammar. Kesulitannya adalah terletak di situ. Jadi kalian harus melakukan backwards step kalian sebelumnya. Kalian cek lagi apakah ada kesalahan step di step-step kalian sebelumnya. Yang bikin sedikit bingung adalah ketika grammar itu sebenarnya untaiannya itu ada dua pilihan, bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Kalau dia tidak diterima, otomatis dia tidak bisa dilakukan penurunan. Mungkin ketika kalian ketemu soal, terus kalian berpikir, oh ternyata si grammar ini tidak diterima nih untuk membentuk untaian ini gitu. Padahal sebenarnya itu bukan tidak diterima, tapi ada salah satu step yang ternyata kalian salah melakukannya. Atau justru kebalikannya, kalian berpikir bahwa oh jangan-jangan step gue masih ada yang salah. Padahal sebenarnya si grammar ini memang tidak diterima untuk mendapatkan untaian-untaian tertentu seperti yang diminta di soal. Jadi agak tricky-nya memang sebenarnya adalah di part itu. Oleh karena itu, ketika menggambar si parse tree atau syntax tree ini perlu ketelitian dan perlu recheck berkali-kali apakah sudah benar, apakah semua opsinya sudah dicoba, apakah berhasil atau tidak. Itu sudah dilakukan percobaan terhadap semua aturan produksinya atau tidak. Jadi memang PR-nya ketika mengerjakan soal dari si parse tree itu adalah itu, semakin banyaknya aturan produksi, semakin banyak opsi yang menjadi pilihan-pilihan kalian ketika akan melakukan proses penurunan atau penguraian. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, kalau kalian lihat di soal, si S ini punya dua aturan produksi. Bisa saja sebenarnya kita pakai aturan produksi yang kedua, yaitu A kecil saja. Tapi kalau kita pakai A kecil saja, otomatis sudah tidak ada proses yang bisa dilakukan lagi karena dia sudah menjadi sebuah terminal. Semisal kita punya S, kemudian kita derivasi, dia turunkan dengan hanya opsi aturan produksi yang kedua. Dia sudah selesai di sini karena si terminal ini tidak bisa diturunkan. Maka dari itu kita tidak bisa melakukan proses derivasi ini dengan aturan produksi yang kedua. Oleh karena itu, kita coba dengan aturan produksi yang pertama, yaitu A kecil, A besar, dan S. Jadi menghasilkan A kecil, A besar, dan S. Kalian bisa lihat di sebelah kanan slide. Kemudian karena di sini kita akan melakukan operasi penurunan terkiri. Jadi yang kita cek itu adalah variabel terkiri. Oke. Kita cek paling kiri. Oh, paling kiri adalah terminal. Kalau terminal dia tidak bisa diturunkan, berarti bukan ini yang akan kita turunkan. Kemudian kita cek yang terkiri kedua. Yang terkiri kedua adalah variabel A. Karena dia bentuknya adalah variabel, maka dia bisa diuraikan sehingga keseluruhan node-nya nanti itu menjadi sebuah terminal atau huruf-huruf kecil. Balik lagi kita ke A. Kita cek kalau A ini memiliki dua aturan produksi sama seperti S, yaitu ada SBA dan juga BA. Kalau kita menggunakan aturan produksi yang kedua,
maka kita tidak bisa mendapatkan untaian yang diminta ini. Jadi akan berhenti di A, B, A saja untaiannya. Sementara untaian yang diminta itu adalah A, A, B, B, A. Oleh karena itu kita menggunakan opsi aturan produksi yang pertama, yaitu S besar, B kecil, A besar. Ini pembacaannya adalah menjadi seperti ini. Sebentar, saya ganti warna pen dulu. Jadi cara membaca untaiannya itu adalah dari kiri ke kanan, dan yang dibaca itu adalah terminalnya, ya. Terminal atau root terakhirnya yang tidak mempunyai cabang. Jadi sejauh ini step kita adalah A kecil, S besar, B kecil, A besar, dan S. Karena S belum diturunkan ya, anggap saja cabang-cabang di bawahnya ini sudah belum dilakukan. Oke, jadi A kecil, S besar, B kecil, A besar, dan S. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya sudah dapat ini, kita cek lagi. Sebentar, sudah dapat ini, kita cek lagi variabel paling kirinya dari AS BAS. Paling kiri A, dia adalah sebuah terminal, sudah tidak bisa diturunkan. Paling kiri kedua adalah variabel S. Variabel S ini yang akan kemudian kita turunkan menjadi sebuah terminal. Kita lihat, kita balik lagi, kita merujuk ke soal. Ada berapa opsi penurunan? Kenapa pen begitu? Ada berapa aturan produksi dari si S? Ada 2. Kenapa di sini di contoh soal ini kita menggunakan aturan produksi yang kedua untuk menurunkan variabel S? Karena kalau kita pakai aturan produksi yang pertama, itu untaiannya itu akan menjadi lebih panjang daripada yang diminta. Jadi logikanya pun kalian harus menyesuaikan aturan produksi pilihan kalian dengan jumlah akhir dari jumlah terminal yang dibutuhkan oleh untaian yang diminta. Maka dari itu kita langsung menurunkan si variabel S ini menjadi terminal A. Coba kita clearkan dulu semuanya ya, biar jelas dibacanya. Oke, sampai dengan tahap ini, maka kita itu sudah sampai notnya itu, cara membaca untaiannya itu adalah A, B, A, S. Oke. Kita cek lagi. Di step ini, yang paling kiri apa? Itu adalah terminal. Paling kiri kedua itu terminal juga. Paling kiri ketiga itu juga terminal B. Jadi A, B-nya ini adalah terminal, sudah tidak bisa dilakukan proses derivasi. Kemudian paling kiri keempat itu adalah ternyata variabel A. Bisa dilakukan proses derivasi terhadap variabel A. Kita sudah dapat A, B. Kita tinggal mencari BAA. Oke, kita masih tinggal butuh BAA, sementara yang belum kita turunkan itu masih ada 1 dan 2 variabel lagi. Sekarang kita cek apakah A ini bisa menghasilkan BA, karena nanti S-nya kita bisa langsung turunkan jadi A. Ternyata untuk aturan produksi A itu ada aturan produksi yang kedua yang bisa diturunkan menjadi BA. Jadi kita langsung turunkan dia menjadi BA. Jadi sejauh ini untaian kita itu sudah A, B, A, S. Nah, dari string ini kalian bisa lihat bahwa semuanya sudah hampir menjadi terminal kecuali variabel terakhir, yaitu variabel S. Untaian ini hampir mirip dengan untaian yang diminta, yaitu AA, BBA. Maka di sini berarti kita tinggal butuh variabel A lagi, variabel A kecil.
Jadi si S ini kita turunkan dengan aturan produksi yang kedua, yaitu A kecil. Nah, maka selesailah proses penggambaran si parse tree ini untuk grammar S dengan aturan produksi A, AS, dan A, dan juga grammar A dengan aturan produksi SBA dan juga aturan produksi yang kedua BA untuk menghasilkan untayan AABBA. Jadi balik lagi, cara membaca untayan itu adalah dari terminal terkiri sampai dengan terminal yang paling kanan. Dan yang dibaca itu adalah yang tidak mempunyai cabang lagi. Jadi dibacanya tidak dari sini. Mana pennya? Jadi dibacanya tidak dari sini karena ini memiliki cabang lagi, memiliki penurunan. Jadi cara membaca rootnya itu, cara membaca untayannya itu adalah dari terminal yang paling akhir, yang sudah tidak bisa diturunkan lagi, dan paling kiri. Jadi meskipun nanti proses derivasi kalian dilakukan dengan derivasi terkanan, tetap saja pembacaan untayannya itu dimulai dari kiri. Jadi pembacaannya adalah A, B, B, A. Dan ini sudah sesuai dengan untayan yang diminta. Artinya grammar ini diterima. Nah, ini adalah untuk penurunan terkiri. Sekarang kita coba dengan penurunan terkanan. Perbedaannya itu adalah dari variabel mana yang kita turunkan terlebih dahulu. Kalau si penurunan terkiri itu dilihat dari variabel paling kiri, kalau penurunan terkanan dilihat dari variabel paling kanan. Meskipun nanti untayan akhirnya itu sama, hanya saja proses derivasinya ini nih itu berbeda dengan si penurunan terkanan. Sekarang kita coba ya dengan penurunan terkanan. Jadi kita mulai dengan start simbolnya yaitu S. Balik lagi kita pakai penurunan aturan produksi yang pertama, karena kalau pakai yang kedua itu langsung selesai. Jadi kita masukkan di sini A, S. Oke, A, S. Karena kita akan menggunakan penurunan terkanan, maka yang kita lihat itu adalah variabel paling kanan. I have to change the color of the pen. Jadi variabel paling kanan. Maka yang kita turunkan pertama kali itu adalah S. Si S-nya ini langsung kita turunkan menjadi A karena untayan yang diminta itu untayan terakhirnya, string terakhirnya itu adalah terminal A. Jadi kita langsung turunkan dia menjadi terminal A. Maka bentuk untayannya menjadi bentuk untayannya menjadi A. Di tengahnya adalah A besar. Terus kita lihat paling kanan itu adalah terminal, sudah tidak bisa diturunkan lagi. Terus paling kanan kedua adalah variabel A. Si variabel A-nya inilah yang kemudian kita akan lakukan penurunan. Kenapa kita tidak pakai aturan penurunan yang kedua? Karena itu jumlahnya nanti akan kurang dari untayan yang diminta. Jadi deretan stringnya itu menjadi lebih sedikit daripada untayan yang diminta. Oleh karena itu kita menggunakan aturan produksi yang pertama untuk penurunan A, yaitu adalah SBA. Jadi kita turunkan menjadi SBA. Kita centang yang sudah kita lewatin. Dan sekarang itu bentuk untayannya menjadi A, S, B, A. Ini ya. Oke. Terus kita lihat yang paling kanan, itu adalah terminal, tidak bisa. Terus kita ke kanan lagi dikit, itu adalah sebuah variabel A. Variabel A-nya kita turunin lagi menjadi opsi penurunan yang kedua. Jadi kita langsung pakai BA.
Nah, bentuk untaiannya itu menjadi, sebentar, ini sudah. Bentuk untaiannya menjadi AS, B, B, A. Kita udah dapat semua nih, tinggal satu missing lagi. Missing satu terminal A. Setelah pengecekan di sini ternyata masih ada satu variabel yang belum diturunkan, yaitu variabel S. Karena kita masih butuh tinggal A kecil saja, terminal A, maka si S ini langsung kita turunkan menjadi opsi penurunannya yang kedua, yaitu A. Nah, di sini maka semua untaiannya itu telah selesai, yaitu menjadi A, B, A. Artinya, baik menggunakan aturan derivasi penurunan terkanan atau penurunan terkiri, itu hasilnya sama. Jadi si string ini, untaian A, B, A dengan string dari soal yang diberikan itu dapat diterima. Sekarang kita ke next slide. Oke. Selanjutnya di dalam parse tree, di dalam syntax tree itu ada istilah yang disebut dengan ambiguitas. Apa yang dimaksud dengan ambiguitas? Ambiguitas itu adalah kondisi ketika, sebentar, aktifkan pen dulu. Ketika lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Contoh nih, misalnya kita mau mendapatkan si terminal A. Ternyata untuk mendapatkan si terminal A ini bisa diturunkan dari dua variabel, yaitu adalah variabel A dan variabel B. Inilah kondisi ketika disebut bahwa si grammar itu mengalami ambiguitas atau tidak. Nah, kondisi kedua dapat kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh, kita punya grammar, deretan grammar S, O, dan A. Kalau kalian lihat dari gambar 1 dan gambar 2, ini untaiannya itu sama, yaitu 2 dikali 3 ditambah 7. 2 dikali 3 ditambah 7. Letak perbedaan dari kedua gambar ini adalah terletak pada penurunan S di sini. Karena di sini terdapat dua variabel S, sementara untuk gambar pertama S-nya itu langsung diturunkan, S pertama diturunkan menjadi A, variabel A, sementara untuk gambar kedua S-nya itu diturunkan menjadi SOS. Jadi letak perbedaannya dari kedua gambar itu dimulai dari step itu. Walaupun pada akhirnya akan menghasilkan gambar pohon yang sama. Jadi antara gambar kiri dengan gambar kanan itu sama hasilnya. Jadi semisal kalian menyelesaikan satu soal, kalian berpikir, oh udah benar nih, udah untaiannya dapat diterima, jadi bisa dilakukan proses derivasi terhadap grammar ABC semisal. Tapi ketika kalian melihat gambar teman kalian yang lain, kok gambarnya beda ya sama gambar gue gitu, belum tentu salah satu dari kalian itu salah. Bisa jadi grammar dari soal yang diberikan kepada kalian itu mengalami ambiguitas. Artinya bisa menghasilkan lebih dari satu model atau satu bentuk pohon syntax tree atau pohon penguraian. Jadi jangan berpikir bahwa jangan-jangan gue yang salah atau jangan-jangan dia yang salah. Identifikasi dulu soalnya, bisa jadi itu adalah soal yang mengalami ambiguitas. Oke, ini adalah latihan nanti latihan kedua dan ketiganya, mana ya pen? Kedua dan ketiganya bisa kalian coba di ini masing-masing, di rumah masing-masing. Hari ini mungkin kita akan mencoba menyelesaikan soal yang pertama, untaian yang pertama diminta, yaitu A, B, C, B, B, C, B. Oke, kita close screen-nya dulu.
Oke, balik lagi nih, soalnya sudah kita pindahin ke whiteboard. Jadi di sini kalau kalian perhatikan soalnya, ini adalah salah satu contoh soal yang mengalami ambiguitas. Kenapa? Coba perhatikan aturan produksi A, B, dan C. Kalau kalian perhatikan di sini untuk menghasilkan terminal A, B, C itu bisa didapatkan dari menguraikan 3 variabel. Jadi si soal ini mengalami ambiguitas. Jadi nanti dalam proses pengerjaan latihannya, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan heran kalau semisal pohon kalian itu gambarnya berbeda dengan teman kalian yang lain. Oke, kita lanjut. Kita akan mencoba menyelesaikan soal yang pertama saja. Oke, nanti yang kedua dan ketiganya kalian bisa coba di rumah ya. Yang pertama kita mulai dengan start simbol S-nya. S ini itu memiliki 2 aturan produksi. Kita bersihin dulu deh semuanya. Memiliki 2 aturan produksi, yaitu ada A, B, C, B dan juga B, C, B, A, B. Nah, karena kita harus mencoba semua aturan produksi untuk mendapatkannya, sekarang kita coba dengan aturan produksi dia yang pertama. Kalau salah, nanti kita coba lagi dengan aturan produksi dia yang kedua. Jadi ada A besar, B besar, C besar, dan B kecil. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan dengan proses derivasi terkiri ya. Jadi kita cek variabel paling kiri. Variabel paling kirinya apa? Itu adalah A. A akan kita coba turunkan nih, karena kita mau mendapatkan untaian ini nih nanti. Kita coba dengan opsi penurunannya yang kedua semisal. Nanti kalau salah kita tinggal menelusuri mundur gampang. Kita coba dengan opsi penurunan dia yang kedua, yaitu A. Di sini A sudah selesai. Jadi di sini bentuk grammarnya itu adalah A kecil, B besar, C besar, B kecil. Yang pertama tadi adalah A besar. Sorry kalau jelek ya. Oke. Kemudian kita ke kiri lagi, ada B. Si B ini opsi penurunannya itu ada berapa nih? 1, 2, ada 5. Coba kita hapus dulu ini biar nggak terlalu penuh. Sekarang kita coba dengan opsi penurunan dia yang pertama. Itu ada 4 ya. Oke. C, B, A, B kecil. Oke. Karena di sini ABC, terminal ABC itu bisa didapatkan dari variabel ABC, jadi kita bisa bebas nih, bisa langsung menurunkan dari si ABC ini. Kita lihat kebutuhan kita aja. Kita butuh untaiannya itu adalah ABC BB. Untaiannya inilah ya. Sekarang kita merahin yang udah kita dapat. Kita udah dapat A. Jadi selanjutnya kita butuh BC, BBCB. Oke. Kita kuningin lagi. Coba sekarang kita langsung turunkan ini menjadi B. B habis B, kita turunkan ini menjadi C. Terus kita turunkan ini A, B, C. Kita turunkan jadi B. Ini kecil semua ya. Kalau kalian perhatikan, balik lagi, ini bisa didapatkan dari variabel ABC. Si ABC kecilnya ini. Ini nggak bisa diturunkan karena dia bentuknya adalah sudah terminal. Kemudian kita punya di sini lagi yang belum diturunkan. Karena ini bentuknya semua sudah merupakan terminal. Sekarang kita geser ke kanan. Jadi bentuknya kita belum uraikan di sini ya. Jadi adalah A, B, B, A, B, atau tidak perlulah. Tulisan saya terlalu gede kalau pakai ini. Nanti kita coba gambar pakai pen aja, pulpen di atas kertas saja.
Kemudian kita sudah dapat, kita ganti pen merah dulu. Kita sudah dapat A, B, C, B, B. Kita tinggal mencari A, B, C, B, B. Kita tinggal mencari CB. B-nya udah dapat nih. Ini tadi variabel ya. Jadi tinggal satu lagi nih. Kita butuh terminal. Sorry, harusnya it must be in yellow. Maaf. Oke. Jadi kita langsung turunkan dia menjadi variabel terminal C. Dan jadilah dia sesuai dengan untaian yang diminta, yaitu A, B, C, B, B, C, B. Ini kalau stepnya benar. Kalau misalnya tadi di sini A-nya itu kita pakai opsi penurunan yang ke pertama gitu, bisa jadi gambarnya itu menjadi salah. Kemudian kalian melakukan penelusuran terhadap langkah-langkah sebelumnya. Jadi kalian mundur nih di step backwards, kalian mundur untuk mengecek apakah ada kesalahan tadi di pemilihan aturan produksi. Jadi kesulitannya memang di situ. Jadi dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan pengecekan kembali terhadap hasil kerja kalian, dan jangan dikecoh dengan pemikiran bahwa oh ini steringnya tidak diterima gitu kan. Bisa jadi ada langkah kalian yang salah dilakukan. Nah, itu nanti untuk soal yang kedua dan ketiga kalian bisa coba-coba di rumah masing-masing, digunakan untuk latihan. Nah, untuk materi kita hari ini itu selesai sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi di WhatsApp group. Boleh via Japri juga. Thank you semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan minggu depan itu kita masuk ke pembahasan metode parsing, yang mana nanti tingkatannya lebih rumit lagi daripada pertemuan kita hari ini. Oleh karena itu, jika tentang materi hari ini ada pertanyaan, silakan ditanyakan sampai kalian paham. Jadi jangan malu bertanya kalau kalian tidak mengerti. Kalau misalnya setelah menonton video ini dan masih ada juga part yang tidak kalian pahami, tidak apa-apa, ditanyakan lagi. Bu, saya meskipun sudah nonton, saya masih tidak paham tentang bagian ini. Gak apa-apa, tanyakan saja. Saya sangat senang kalau ada atau banyak yang bertanya. Artinya kalian benar-benar menyimak dan kalian tahu bagian mana yang tidak kalian ketahui. Oke semuanya? Selamat mempelajari materi pertemuan kedua kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. See ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.